Gini Pak, kalau hukum tidak dipastikan bahwa Bambang Tri Gus Nur tidak bebas dari tuduhan-tuduhan yang telah dituduhkan, kami sebagai bangsa Indonesia akan mengadakan pergerakan untuk menurunkan Jokowi secara langsung. Insya Allah nanti pertengahan bulan ini kami akan bersama-sama dengan komponen masyarakat dan bangsa Indonesia ke gedung DPR RI untuk minta kepada DPR dan MPR untuk memajukan Bapak Jokowi. Gitu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, masih ingat Anda dengan tuduhan ijazah palsu yang diarahkan ke Presiden Jokowi? Ini dilakukan oleh Bambang Tri dan kemudian diamplifikasi oleh Nur Sugi atau lebih dikenal dengan Sugi Nur Raharja. Nah, dua orang ini seolah mendapatkan gendang dan panggung merajalela menuduh Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu. Ini sudah dibantah oleh banyak pihak, termasuk oleh sekolahnya, kampusnya, teman-teman sekolahnya, teman-teman kuliahnya, tapi mereka masih ngotot. Akhirnya yang terjadi karena menggunakan simbol-simbol agama untuk memaksakan kehendak dan menyebarkan fitnah dan hoax, akhirnya Nur Sugi dan Bambang Tri dicokok oleh polisi dan dituduh penistaan agama. Sidangnya masih berlangsung, seru. Ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah mobilisasi yang dilakukan oleh pengacara Nur Sugi dan Bambang Tri, yaitu Egy Sujana. Dengan meminjam mulut orang lain, dia seolah menekan hakim. Kalau misalkan Bambang Tri dan Nur Sugi divonis bersalah, akan ada gerakan besar untuk memakzulkan presiden. Itu katanya dilakukan pertengahan bulan Maret ini katanya. Saya tahu ini gertak sambal, karena mereka saya yakin tidak mempunyai massa. Cuma lucu saja. Lucu saja. Ini adalah upaya menekan hakim untuk tidak memutuskan sesuai dengan harapan masyarakat banyak. Seharusnya Egy Sujana yang katanya guru besar tidak memainkan politik public pressure seperti ini untuk menekan peradilan. Biarkan saja berproses. Siapa yang salah, siapa yang tidak bersalah akan divonis oleh majelis hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menarik. Cuplikan video dari jaksa dan terdakwa, yaitu Nur Sugi. Kita ikutin dulu videonya berikut ini. Mau melanjutkan dari rekan saya. Kemarin dari persidangan sebelumnya ya, kalau saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini dulu SD sampai kelas 5 ya. SD Ketulung, Gempeng, Bangil, Pasuruan. Jadi terdaftar di sana ya. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Menurut saudara tidak punya ijazah SD berarti ya. Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Sekarang bisa kerja paket C. SD-nya negeri bisa tidak? Itu misalnya tahun kalau SD yang 80-an, sekitar 80-an, bisa tidak punya ijazah, lulus, kemudian masuk ke SMP.
Kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, sahabat Indonesia, saya tertawa geli. Ini dialog antara jaksa dan terdakwa ini lucu. Saya juga baru ngeh, ternyata Nur Sugi sendiri sekolah hanya sampai kelas 5 SD. Tapi ternyata dia bisa sekolah SMP. Itu dicecar terdakwa dan Nur Sugi ngeles. Karena dianggap ini terlalu pribadi, terlalu masa lalu dan sehingga dia tidak nyaman. Ini aneh ben ajaib. Bayangkan orang yang tidak lulus SD tapi bisa sekolah SMP kemudian menuduh orang lain yaitu Presiden RI menggunakan ijazah palsu. Nah, pertanyaannya sekarang siapa yang menggunakan ijazah palsu? Jangan-jangan ijazah palsu itu memang dilakukan oleh Nur Sugi. Jangan-jangan ijazah SD-nya Nur Sugi itu palsu. Logikanya Bu Jaksa benar. Kalau kamu tidak lulus SD, kok bisa sekolah SMP? Ternyata Nur Sugi mengeles dan tidak bisa menjawab. Ini memalukan. Nah, Nur Sugi kemana-mana melakukan dakwah agama. Bayangkan orang yang hanya sampai kelas 5 SD kemudian memberikan tuntunan moral kepada jamaahnya. Bisa kita bayangkan kan? Agama tanpa ilmu seperti apa? Coba bandingkan dengan Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau kuliah sampai ke Al-Azhar. Bandingkan juga dengan Kiai Haji Profesor Quraisy Shihab. Guru besar, pernah menjadi rektor, pernah menjadi menteri agama, dengan pendidikan yang sangat mumpuni, layak rasanya kalau beliau-beliau itu menjadi pendakwah agama. Lah ini orang seperti Nur Sugi ini yang suka jeplak kemana-mana ngomongannya kasar, ternyata hanya sekolah kelas 5 SD, tidak mempunyai ijazah SD, tapi ternyata kok bisa sekolah di SMP ya? Ini aneh, ben ajaib. Jadi para jamaah Nur Sugi harus hati-hati. Jangan mau disesatkan oleh orang bodoh, oleh orang-orang yang hanya belajar agama sekedarnya lalu menjadi penceramah agama. Modalnya hanya teriak-teriak menyampaikan ujaran kebencian kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi, lalu seolah-olah menjadi ustadz. Ustadz itu adalah guru. Guru itu digugu dan ditiru. Bagaimana kita menggugu dan meniru orang seperti Nur Sugi, SD aja nggak lulus, malah ada indikasi dia memalsukan ijazah SD kemudian sekolah di SMP. Ini kan lucu, ini seperti ngukur baju di badan. Bayangkan, orang yang terindikasi menggunakan ijazah palsu SD malah menuduh Presiden RI menggunakan ijazah palsu. Sampai detik ini, orang-orang ini tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah palsu. Mereka seenak udolnya sendiri aja menuduh orang berijazah palsu, tapi tidak mau membuktikan. Tidak ada bukti akurat dan valid. Hanya nyanyian orang songong seperti Bambang Tri. Jadi menurut saya aneh bin ajaib ini. Tapi inilah dagelan yang terjadi di negeri ini. Orang-orang seperti ini digunakan sebagai corong untuk melawan pemerintah. Orang-orang sekoplak Nur Sugi ini digunakan oleh orang-orang tertentu, kelompok tertentu untuk menyerang kehormatan presiden. Jadi demokrasi seperti apa yang kita bangun? Presiden itu adalah kepala negara, orang nomor 1 di republik ini.
kehormatan presiden, kehormatan wakil presiden adalah kehormatan negara dan bangsa. Dengan demokrasi yang ngawur seperti ini, bisa menuduh presiden menggunakan ijazah palsu. Betapa konyolnya demokrasi terjadi di Indonesia kalau begini jadinya. Apalagi dituduhkan oleh orang-orang seperti Nur Sugi yang sekolah hanya kelas 5 SD. Terus kemudian bisa sekolah SMP. Artinya apa? Terindikasi kuat dia menggunakan ijazah palsu untuk SD-nya. Jadi sahabat Indonesia, coba Anda bayangkan seorang pendakwah agama yang sering dipanggil dengan Gus Nur katanya. Saya tidak pernah memanggil Gus Nur aja, karena memang dia tidak pantas dipanggil Gus. Gus itu adalah panggilan kehormatan anak seorang kiai, anak pemilik pesantren. Dia tidak mempunyai rekam jejak seperti itu. Bayangkan anak kelas 5 SD yang nggak lulus SD-nya kemudian menjadi pendakwah agama. Logikanya pasti sesat gitu loh. Memaknai agamanya pun juga akan sesat. Makanya tolong hati-hati. Kita teliti, telisik dengan benar siapa pendakwah agama. Jangan pendakwah agama sekaliber Nur Sugi ini. Yang terjadi dia main politik, menuduh presiden berijazah palsu, dan kelompoknya ngotot kalau Nur Sugi sama Bambang Tri divonis bersalah, mereka akan turun ke jalan menurunkan presiden. Ini makar. Ini subversif. Jangan mau kegaduhan orang-orang koplak ini merajalela dan negara dirugikan dengan keberadaan orang-orang seperti ini. Jadi ini saja ingin saya sampaikan kepada Anda sahabat Indonesia, fenomena yang terjadi di negeri ini. Orang yang tidak lulus SD bahkan terindikasi menggunakan ijazah palsu, tapi menuduh presiden kita, presiden yang sangat konstitusional, berijazah palsu. Ini adalah logika kebalik, logika yang sangat koplak. Ini saya suarakan agar jamaah dari Nur Sugi ini sadar bahwa kalian selama ini disesatkan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskandar.